Beda dengan kita dulu ya. Oh, zaman-zaman kita dulu nggak bisa, Bang. Langsung saya dimarahin. Terima kasih Bang Amir. Makasih, Bang. Ada jawaban? Jadi saya tanggapi saja langsung ya. Langsung aja. Jadi Pak Ruhut Sitompul inilah yang selalu membawa jadi urusan partai. Kenapa saya katakan demikian? Begitu saya laporkan M. Najarudin ke Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, polisi belum bekerja, beliau sudah menyimpulkan. Saya atas nama Partai X, saya sudah tanya klien saya. Kok DPR punya klien, pikir saya kan? Tidak bersalah katanya. Padahal polisi belum bekerja. Sampai sekarang laporan saya kepada polisi tanggal 23 Januari 2011 belum diperiksa polisi. Dari mana saudara ini bisa mengatakan tidak bersalah M. Najarudin? Itu koreksi saya. Tadi keterangannya seolah-olah beliau ini ada di sana. Saya katakan testimonium de audito tidak bernilai. Karena beliau tidak ada di sana. Tadi saya koreksi juga mengenai Paul Nilwan. Itu Paul Nilwan tidak ada kaitannya dengan Semenpora. Tapi Paul Nilwan ini masih ada tulisan Rosa. Itu kaitannya dengan mereka kirim 1 miliar rupiah kepada Bahdoro. Karena Bahdoro ini mengancam mereka tahun 2010 akan ditangkap oleh KPK kalau tidak dikasih 1 miliar. Ini tulisan Rosa, masih saya kantongin. Oke, Bang, nah, saya tanggapi. Mengenai apa namanya tuh? Mengenai satu lagi, saya klarifikasi tadi. tadi. Ada jangan melebar ke masalah lain. Saya mempertanyakan soal Rosa dan Nazaruddin. Baik. Jadi 200 juta rakyat Indonesia menonton TV One. 230 juta. Anda ini lawyer atau jaksa? Saya jadi pusing. Lawyer nalurinya membela orang. Ya. Dan ingat, dari tadi dan selama ini saya tidak pernah mengatakan ini kita bersumpah demi Tuhan. Saya sebagai seorang Kristiani kepada Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mengatakan yang namanya Nasaruddin klien saya. Anda jangan berbohong. Nanti Anda dapat sanksi oleh Tuhan. Tolong. Janganlah mempermainkan kata-kata. Mulutmu harimaumu. Saya ingatkan itu. Baik. Saya timbang dari DPR. Saya bukan lawyer lagi, Dek. Saya lagi apa istilahnya? Ya kami ini lagi istirahat lawyer, lagi cuti, nggak ada klien, ya Dek ya. Baik. Terima kasih Bang. Pemirsa, kita teruskan setelah ini. Kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Sekarang saya mau pindah ke ICW. Bagaimana ICW mengamati DPR, terutama dengan majalah Tempo minggu ini mengeluarkan makelar-makelar di Senayan. Ada tanggapan? Ya, kalau bicara soal makelar gitu ya, memang ini fenomena yang muncul di tadi pengadaan barang dan jasa sebagaimana dijelaskan Pak Chandra. Dalam konteks makelar atau mafia anggaran atau mafia proyek yang muncul adalah ada calo, ada panitia anggaran atau bagian anggaran di DPR, oknum DPR, kemudian kontraktor, pihak yang proyek sedang dikerjakan. Nah, kolaborasi ini bisa terlihat di kasus Semenpora ya. Artinya dalam kasus ini ada PT DGI, ada Rosa, kemudian juga ada dari Kemenpora dan mungkin yang belum tersentuh mungkin dari politisi yang sampai saat ini juga kita pertanyakan kenapa KPK belum maju-maju misalnya memproses orang-orang yang disebut-sebut misalnya punya kaitan dengan Rosa gitu sebagai orang yang dianggap sebagai penghubung dalam kasus ini seperti itu. Jadi Anda menduga tidak hanya sekedar berhenti di PT DGI. Ya, karena memang di dalam konteks proyek anggaran dari pemantauan dan laporan masyarakat yang masuk ke ICW presentasinya biasanya 15%, sekitar 15% bahkan bisa lebih dari proyek yang sesungguhnya. Misalnya dalam kasus A, misalnya nilai proyek hasil penghitungan sementara itu hanya 100 miliar, tapi karena adanya harus membayar fee, harus membayar ke sana sini, dia dinaiki jadi 150 miliar. Jadi anggaran negara dibengkakkan ya, jadi 150. dinaikkan begitu seperti itu. Nah, ini yang saya pikir harus diwaspadai betul. Ada pihak-pihak yang tanda kutip meminta jatah karena dia dianggap memberikan kontribusi sebenarnya lolosnya proyek ini. Nah, ini harus dicermati betul misalnya oleh KPK menelusuri soal di bagian anggaran di DPR, kemudian pihak-pihak yang
merasa punya kontribusi itu harus ditelusuri. Ya harus diwaspadai ini pihak-pihak yang mau yang merasa punya kontribusi ataukah pihak DPR-nya juga yang bersedia menaikkan anggaran? Ya, dua-duanya saya pikir punya peran itu ya. Artinya dalam kasus yang lain, misalnya kasus pembangunan dermaga Indonesia Timur, bagaimana pola mafia ini sudah masuk di mulai perencanaan gitu. Jadi sebelum ada proyek ini direncanakan oleh pemerintah, mereka sudah melakukan kolaborasi, merencanakan bahwa ini penting untuk dibangun satu dermaga Indonesia Timur, dan kemudian tinggal dimainkan berapa nilai persentase fee yang akan diberikan, dan ini akan mempengaruhi nilai proyek sesungguhnya. Jadi kalau begitu tidak hanya pemerintah DPR sama pemborong yang terlibat, pemerintah juga terlibat dong. Ya artinya di pihak-pihak instansi yang proyeknya sedang dikerjakan itu juga biasanya minta fee gitu. Bagian saya kan juga mengawasi, saya kan juga punya kontribusi sebenarnya meloloskan ini. Nah dia biasanya juga minta fee. Jadi anggaran yang seharusnya 1 miliar tadi bisa naik jadi berapa? Betul, bisa bengkak 30 sampai bahkan bisa berapa persen ya. Nanti persentasenya sangat ada datanya nggak ICW? Ya itu kita memang belum hitung-hitung secara matematis, tapi memang laporan masyarakat yang kita terima, kemudian dari hasil pemantauan yang kita lakukan dalam beberapa proyek, memang persentasenya memang beragam gitu. Seperti itu Mas Karno. Baik, Saudara Emerson, saya mau ke Golkar dulu. Karena katanya DPR di Tempo juga, Golkar juga disebut-sebut. Dan Pak Nudirman ini kan Dewan Kehormatan DPR. Badan Kehormatan ya. Selama ini bagaimana pantauan Badan Kehormatan terhadap makelar-makelar Senayan di majalah Tempo ini? Ya, bagi kita di Badan Kehormatan DPR, itu sekarang kita kan sudah ada ketentuan, kalau memang itu di media sudah menjadi berita, ya, itu maka kita sudah punya hak untuk memanggil yang bersangkutan. Jadi tanpa perlu ada pengaduan. Jadi dalam hal ini, seperti yang tadi disampaikan berkali-kali, sebetulnya masalahnya bagi kita di Badan Kehormatan, kalau memang tadi disampaikan oleh Pak Samsudin, bisa diselesaikan secara internal partai, kita tidak bertindak di Badan Kehormatan. Jadi bisa secara adat diselesaikan, maka seperti kasus Arifin misalnya, maka kita tidak. Nah, tapi kalau tidak, tentu ini akan kita akan memanggil yang bersangkutan. Karena sudah menjadi berita yang hangat di media, bahkan hari ini juga menjadi topik khusus di TV One. Nah ini kita hanya melihat dari sudut pelanggaran etika. Karena Badan Kehormatan kita hanya punya kewenangan. Tapi soal makelar-makelar ini nggak hanya Nazarudin Partai Demokrat loh yang disebut-sebut, Golkar juga disebut-sebut. Nah dalam hal ini kan harus disebut siapa yang memang ada namanya, udah baca Tempo belum? Ya, yang penting bagi kita, kalau memang itu sudah disebut dan menjadi berita, ya, kita akan lakukan tindakan. Cuma permasalahannya kan sekarang harus disertai dengan bukti-bukti. Tanpa bukti-bukti, Badan Kehormatan percuma, nggak bisa bikin apa-apa. Bahkan di dalam majalah itu dikatakan pertemuannya di Crown, ada tempat private, perundingannya soal peruri, mau mencetak uang, dan membeli kertas uang. Ya dalam hal ini kalau memang itu ada bukti-bukti, tentu kita akan tidak lanjuti. Karena persoalannya yang tapi ya kita tidak punya kewenangan. Berapa partai disebut? Ya artinya kalau memang sudah menjadi berita di media, dalam aturan BK kita sekarang, kita sudah bisa bertindak. Cuma masalahnya sekarang kan harus ada bukti-bukti. Nggak mungkin kita mau menindak seseorang tanpa bukti. Baik. Dan bagi BK, kita cuma punya kewenangan penyelidikan. Kita tidak punya kewenangan penegak hukum. Baik. Kita punya kewenangan check and recheck dan klarifikasi. Tapi BK sendiri memantau nggak selama ini kalau sampai meledak kayak gitu banyak makelar yang bermain di Senayan? Ya artinya begini, BK ini sifatnya baru bisa proaktif kalau itu ada berita atau ada pengaduan. Selama itu tidak ada berita atau tidak ada pengaduan, kita pasif. Ini aturan yang ada. Karena perintah undang-undang masih seperti itu. Tapi kalau perintah undang-undang bisa memberikan kita proaktif
bukan pro justisia, proaktif, maka mungkin kita akan lakukan. Dalam kasus Nazarudin, BK udah panggil? Belum Dipanggil. belum dipanggil karena kita kan baru mulai kerja beberapa hari dan kita akan rapat hari Kamis besok, rapat pleno lagi untuk menetapkan siapa-siapa yang akan kita panggil dalam kasus-kasus yang lagi sedang ini nih, yang sedang rame ini. Baik, Pak Nurdiman, walaupun sahabatnya di sebelahnya tidak rela tuh kalau Nazarudin sampai dipanggil. Nah aja katanya. Ya Pak Bung Akbar Faisal sebagai baru periode ini ya? Baru periode ini. Tapi udah mendengar juga makelar-makelar ini sebelumnya? Sebagai mantan wartawan ya? Sebagai mantan wartawan. Sejauh mana yang Bung Akbar ketahui? Bahwa ada makelar iya. Dan itu bukan cuma di DPR ya. Jadi gimana menjelaskannya Pak Karni ya? Katanya enggak, yang saya maksud begini, perih saya membicarakan hal seperti ini, kan ini lembaga, saya mendapatkan jabatan ini dengan terhormat. Mengomentari lukisannya Pak Hardy itu perih bagi saya gitu, karena saya dapatkan jabatan ini dengan terhormat. Dan maka kemudian ketika ada pembicaraan seperti ini, perih saya. Tapi ini realitasnya ya. Dan kemudian kalau Bapak bertanya, apakah mendengar, ini kan bukan barang baru. Satu contoh misalnya, Bupati, terutama Bupati ya, yang lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta, berlintang pukang di kantor kementerian dan DPR untuk mencari anggaran untuk pembangunannya. Sebenarnya soal makelar itu adalah satu masalah. Ada masalah yang lebih besar di sini, bahwa kebijakan anggaran kita, terutama dalam distribusi ke pembangunan itu belum bagus. Maka kemudian ini yang terjadi. Kita langsung menyebut orang segala macam. Tetapi kalau Bapak bertanya pada saya, pernahkah mendengar itu? Oh iya tentu saja, apalagi sekarang saya sudah di DPR. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa betapa memalukan ini bagi saya. ada sinyalemen di masyarakat. Korupsi yang terbesar di Republik ini justru di anggaran itu. Karena memang kan begitu mekanismenya Pak. Jadi pemerintah mengajukan anggaran ke DPR untuk disetujui oleh DPR kan gitu. Memang begitulah adanya. Bahwa kemudian di dalam, saya bukan panitia anggaran Pak ya. Itu jabatan yang mudah-mudahan nggak pernah datang sama saya ya. Mengajukan ke pemerintah dan kemudian di DPR membahasnya di panitia anggaran dan di komisi masing-masing, maka kemudian ditetapkan. Itulah, demikianlah adanya aturan mainnya. Kalau kemudian mau dihentikan, kalau Bapak bertanya mau bagaimana cara menghentikannya, ya saya rasa harus ada mekanisme yang mengaturnya. Dan bukan cuma di DPR, secara keseluruhan. Ya Pak Akbar Faisal tadi sampai perih. Ya artinya untuk di DPR itu memang mewakili 260 juta rakyat Republik ini yang sampai hari ini tidak menikmati. Soal angka gini Pak ya, soal angka jumlah penduduk itu juga sebenarnya pertanyaan ya, Pak. Itu ya. oke lah. Ya. Itu kita katakanlah 200 juta yang diwakili. Sementara rakyatnya sendiri seperti saya katakan di pembukaan tadi. Dan kalau betul itu seperti ICW bilang, anggaran jadi naik 40%, 30%, dan itu hilang, kasihan banget rakyat. Pak Karni akan semakin geleng kepala kalau saya ungkapkan kata ini. Anggaran pembangunan untuk tahun anggaran 2011 ini 1.260 triliun lah kira-kira. 71% itu untuk anggaran rutin Pak, gaji pegawai segala macam. Yang 28 itu untuk pembangunan belum Pak. Bayar utang, subsidi segala macam. Jadi sebenarnya yang dipakai untuk pembangunan itu paling sekitar 10-15% dari anggaran itu pun paling banyak. Lah kalau demikian adanya, maka kemudian kita bertanya, kegagalan itu apakah hanya ada di DPR? Pemerintah juga dong. Bahwa kemudian hari ini DPR yang paling enak untuk digasakin, dipukulin, iya. Dan kita terima saja. Saya kira bukan enak digasakin, tapi karena kita menaruhkan kepercayaan begitu besar saya setuju itu kepada DPR. Makanya untuk gini Pak, ini pertanyaan yang sangat saya sukai setiap saya ditanya. Ini kan hanya stadium kedua, stadium pertamanya. Ini pendidikan politik. Saya sebagai anggota DPR harus berterima kasih pada Pak Karni, pada TV One. Ini pendidikan politik yang sangat bagus. Ini kan stadium kedua. Stadium pertamanya, jangan pilih partai politik yang telah mengkhianati Anda.
Berulang kali kesalahan itu terjadi. Ya tapi takutnya hampir semuanya udah kena penyakit itu, Pak.